Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yowana. Hari ini saya ingin melanjutkan diskusi mengenai PHK massal yang terjadi di perusahaan-perusahaan, terutama di sektor teknologi. Dan PHK massal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi secara global. Dari berbagai pemberitaan media yang membahas mengenai PHK massal ini, ada satu observasi yang saya pikirkan ya akhir-akhir ini mengenai minimnya aksi kolektif untuk merespons PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, walaupun mungkin sebenarnya sudah ada berbagai aksi-aksi merespons dan berusaha untuk membantu berkolaborasi mereka yang terdampak dari PHK ini, tapi dari hasil observasi saya menemukan masih minim aksi-aksi kolektif yang berusaha melawan atau mengcounter alasan-alasan hegemonik yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjustifikasi keputusannya. Nah, hal ini juga selaras dengan salah satu buku yang sedang saya kaji dan baru saja terbit buku ini di tahun 2022. Judulnya itu adalah Recoding Power. Nah, di buku ini, buku yang baru terbit ini sebenarnya berangkat dari penelitian disertasi begitu ya mengenai kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dan uh, dan kasus yang diambil di dalam buku ini, Recoding Power yang ditulis oleh Sydney Rosten ini berangkat dari kasus di Amerika dan juga di Jerman. Nah, yang menarik yang ingin saya ceritakan dalam buku ini adalah salah satu kasus yang terjadi di perusahaan Siemens sekitar 20 tahun yang lalu. Walaupun kasusnya ini sudah 20 tahun, menurut saya kasus ini masih sangat relevan untuk dibahas saat ini karena pola yang terjadi itu masih sama. Begitu. Jadi di tahun 2002, perusahaan Siemens itu memutuskan untuk mem-PHK 2.600 karyawannya. Jumlah yang sangat banyak ini, kalau dilihat ya, mereka memutuskan PHK sekitar bulan Agustus 2002, dan alasan perusahaan Siemens untuk mem-PHK karyawannya ini karena saat itu eh, ekonomi perusahaan sedang terpuruk. Jadi mereka melaporkan di tahun 2001 kerugian sebesar 861 juta euro. Dan kerugian itu juga masih terjadi di tahun 2002 sekitar 691 juta euro. Sehingga selama 2 tahun mengalami kerugian ini menjadi justifikasi perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja 2.600 karyawannya. Nah, eh, argumen yang kedua yang juga menarik yang saya lihat adalah berubahnya narasi begitu yang tadinya fokus pada narasi growth pertumbuhan perusahaan menuju narasi yang bersifat profitability. Saya rasa ini juga masih menjadi narasi yang banyak dilakukan gitu ya, banyak dijadikan justifikasi oleh perusahaan-perusahaan saat ini untuk mem-PHK karyawannya, di mana salah satu alasannya karena ada PR besar perusahaan untuk mengubah model bisnisnya menjadi profitable, sehingga banyak sektor-sektor perusahaan yang dianggap tidak profitable harus mengurangi karyawannya atau bahkan menghapus sektor perusahaannya tersebut. Nah, lagi-lagi alasan Siemens di tahun 2002 saya temukan masih sama gitu ya narasinya dengan alasan beberapa perusahaan teknologi saat ini. Nah, tapi hal menarik yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana
kasus yang ditunjukkan oleh Siemens gitu ya, kasus PHK massal yang ditunjukkan oleh Siemens ini memiliki respons yang berbeda, di mana karyawan-karyawan yang terdampak di PHK oleh Siemens ini melakukan mobilisasi kolektif untuk melawan atau mengcounter hegemonik dari justifikasi-justifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan akhirnya memiliki hasil yang berbeda. Apa hasilnya? Mari kita bahas dulu prosesnya ya. Jadi ini perlawanan atau aksi kolektif yang terjadi dari tahun 2002 sampai 2004. Kalau dilihat di tahun 2004 itu hasilnya ada banyak karyawan yang tadinya dipecat di Siemens akhirnya diaktifkan kembali gitu. Mengapa kok bisa diaktifkan kembali? Nah, kalau dilihat di buku ini mungkin ada banyak sekali ya penjelasan detailnya, tapi saya ingin menjelaskan dari dua aspeknya dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana mobilisasinya itu terjadi, dan yang kedua adalah apa sih yang dimobilisasi gitu. Yang pertama, bagaimana mobilisasi itu terjadi? Jadi kronologisnya kalau boleh diceritakan, tanggal 2 Agustus itu manajemen perusahaan mengumumkan ada PHK untuk 2.600 karyawan. Lalu di tanggal 14 Agustus begitu ya, sekitar 12 hari setelahnya, mulai konsil atau organisasi pekerja mengirimkan email kepada perusahaan, manajemen perusahaan untuk mengusulkan strategi-strategi alternatif selain PHK. Jadi di sini sebenarnya karyawan itu sudah mulai melakukan aksi kolektif hampir sekitar tidak ada 2 minggu gitu ya setelah PHK untuk berusaha memberikan alternatif lain. Ada loh cara lain selain memecat kami. Nih kami bantu mikirin strateginya. Kira-kira gitu ya ringkasnya. Lalu setelah email itu dikirim tidak ada respons yang begitu positif dari manajemen perusahaan. Akhirnya September tanggal 7 begitu sekitar 1 bulan setelahnya para karyawan yang terdampak PHK ini melakukan demonstrasi di Marienplatz Munich, Jerman saat itu. Nah, demonstrasi ini menunjukkan bagaimana tadi di awal sebenarnya karyawan sudah berusaha bekerja sama gitu dengan memberikan alternatif strategi lain, tapi tidak direspon oleh perusahaan dan akhirnya mereka memutuskan untuk demonstrasi. Nah, akhirnya sekitar tanggal 24 September kembali lagi konsil karyawan atau organisasi pekerja ini berusaha melakukan meeting gitu ya untuk istilahnya merumuskan apa nih kira-kira aksi kolektif berikutnya yang bisa dilakukan. Lalu meeting juga dilakukan kembali tanggal 7 Oktober dan 4 hari kemudian lagi-lagi karyawan memutuskan untuk melakukan demonstrasi di tempat yang lebih luas di Wilhelmsburgplatz. Nah, di tanggal 23 Oktober akhirnya terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan untuk menurunkan jumlah karyawan yang di PHK. Nah, ini sebenarnya hasil dari alternatif strategi itu ya, di mana sebenarnya beberapa karyawan menunjukkan bahwa nggak harus sebanyak itu loh yang di PHK. Masih ada lini bisnis sebenarnya yang masih bisa memberikan profit dan memberikan keuntungan bagi para perusahaan. Nah, di sini mereka berhasil menurunkan jumlah karyawan yang harus di PHK menjadi 1.250. Lalu yang menarik lagi, di bulan depannya, November tanggal 11, manajemen memutuskan untuk memecat gitu ya, mem-PHK 800 orang. Jadi dari angka 1.200 itu berkurang lagi menjadi menjadi 800. Lalu nah, yang menarik adalah dari 800 orang yang dipecat ini
lagi-lagi serikat pekerja atau organisasi pekerja ini memberikan konsultasi, memberikan rekomendasi begitu kepada 800 orang yang dipecat untuk mengadukan gitu ya, memberikan respons legal, mengadukan kasus ini ke pengadilan. Lalu dan di tanggal Januari tanggal 14 nah nih kembali lagi pekerja melakukan protes gitu ya, dan melaporkan 362 keberatan ke pengadilan. Hasilnya di tanggal 10 Februari tahun 2004, akhirnya perusahaan memutuskan untuk menghentikan rencana mem-PHK karyawannya dan mengembalikan atau mengaktifkan kembali 217 pekerja yang tadinya dipecat. Nah, ini yang menarik sebenarnya karena yang terjadi adalah secara logika, kenapa kok bisa perusahaan akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan kembali karyawan yang di-PHK? Karena ketika 800 karyawan ini mengadukan kasusnya gitu ya ke pengadilan. Jadi dari 800, sini saya sambil baca lagi ya dokumennya biar tidak salah informasinya. Jadi dari 876 pekerja yang mendapatkan surat pemecatan, ada 366 pekerja yang menolak proses pemecatannya, yang menolak severing package dari dari yang ditawarkan oleh manajemen. Nah, dari 366 pekerja yang menolak severing package ini, mereka mengadukan kasusnya ke pengadilan begitu, dan akhirnya satu persatu kasus ini mendapatkan kemenangan. Artinya perusahaan Siemens kalah di kasus pengadilan. Nah, setelah akhirnya di bulan Februari 2004, setelah perusahaan Siemens mengalami kekalahan sekitar 89 kasus dari 366 kasus penolakan terhadap severing package, akhirnya ini menjadi momentum bagi perusahaan merasionalisasi kebijakannya dan memutuskan ya sudahlah, kok kayaknya semakin semakin lama berjuang di pengadilan itu justru kerugiannya semakin besar gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengaktifkan kembali 217 pekerja. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu keberhasilan ya. Sebenarnya keberhasilannya tadi sudah cukup banyak ya. Yang pertama dari pengurangan jumlah rencana PHK yang tadinya dari 2.600 ke 1.200, dan dari 1.200 berkurang menjadi 800 yang betul-betul dipecat, dan dari 800 ini ada 366 yang mengadukan kasusnya ke pengadilan, dan dari 366 ini ada 89 kasus yang berhasil dimenangkan oleh para pekerja. Dan akhirnya setelah perusahaan berpikir kok kayaknya akan rugi banyak kalau selalu bertarung di pengadilan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengaktifkan kembali 217 karyawan dari perusahaan Siemens. Nah, poin kedua yang ingin saya bahas adalah apa sih yang diubah sebenarnya gitu. Ini yang menarik yang dibahas di dalam buku Recoding Power. Karena sebenarnya strategi utama yang dibangun oleh para karyawan ini adalah membangun counter hegemony, narasi counter hegemony. Jadi narasi-narasi yang dijadikan basis justifikasi bagi manajemen untuk memecat karyawannya itu dilawan gitu ya dengan membuat narasi-narasi alternatif. Salah satu contoh konkret yang dilakukan adalah ketika manajemen mengumumkan bahwa ada banyak kerugian finansial yang terjadi selama tahun 2002 dan 2001, para serikat pekerja ini
berinisiatif untuk melakukan meeting sendiri gitu ya, dan membuat strategi-strategi sendiri, strategi-strategi alternatif untuk bisa mengurangi jumlah kerugian yang terjadi di perusahaan. Lalu yang kedua, yang dilakukan juga mereka memproblematisasi atau mempertanyakan kembali apa betul alasan itu menjadi alasan utama dari turunnya atau kerugian dari turunnya performa perusahaan gitu. Mereka berusaha mempertanyakan apa betul PHK itu adalah solusi untuk membuat keuangan perusahaan yang lebih sehat. Nah, hasil problematisasi ini akhirnya membuka kesempatan untuk berpikir opsi-opsi lain selain PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Dan ini ada banyak sekali sebenarnya aksi-aksi konkret yang dilakukan untuk mengcounter hegemoni. Saya tidak ingin membahas semuanya di sini. Silahkan Anda bisa membaca langsung di bukunya Recoding Power. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik diskusi lebih lanjut mengenai gimana ya caranya bisa menumbuhkan aksi kolektif di lingkungan pekerja teknologi, industri teknologi, di mana sebenarnya aksi kolektif ini juga menurut saya ujung-ujungnya untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja. Nah, sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.